Halo, saya Lastria Siburian, guru SMA 1 Karangmojo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan kepada rekan guru di satuan pendidikan yang sama terkait pelatihan yang saya peroleh dari Kemendikbud tentang AKM. Saya akan melakukan pengimbasan ini lewat Google Meet. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas. Oke, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti pengimbasan AKM ini ya. Oke, saya izin share screen dulu. Kelihatan nggak layarnya? Ya. Oke, tema kita hari ini adalah untuk mengenal lebih dalam lagi tentang asesmen nasional. Ketika kita mendengar, kita sudah mengetahui ya, kalau asesmen nasional ini sudah mulai diberlakukan di negara kita. Dan di tahun 2021 sudah dikeluarkan peraturan juga bahwa ujian nasional itu telah dihapuskan. Di pendidikan di abad 21 ini menuntut siswa itu tidak hanya dibekali dengan ilmu saja, tapi dibutuhkan kecakapan hidup, kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bisa bekerja dan berkontribusi dengan masyarakat. Inilah yang disebut dengan kecakapan hidup di abad 21. Terus bagaimana konsep asesmen nasional dan teknik pelaksanaan dari asesmen nasional itu ya? Konsep asesmen nasional ini secara singkat dikatakan, asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Jadi sebenarnya AKM ini sangat berbeda ya dengan ujian nasional. Dan pembelajaran dalam asesmen nasional itu harus berpedoman kepada Pancasila, membuat seseorang menjadi lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai kebinekaan, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Konsep asesmen nasional ini diharapkan melalui asesmen nasional ini akan memberikan potret kualitas pembelajaran. Jadi bukan memberikan nilai kepada satu individu, satu siswa. Jadi hasil dari asesmen nasional ini akan diberikan kepada sekolah, bukan kepada individu. Kemudian menjadi umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau madrasah. Kemudian
selanjutnya sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Jadi kalau sudah ada hasil dari asesmen tersebut, hasil dari AKM tadi, itu akan menjadi umpan balik untuk peningkatan dalam pembelajaran, kualitas pembelajaran. Jadi boleh dikatakan kalau asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu sekolah yang dinilai di sini berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar dalam literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian kualitas proses belajar mengajar. Dan yang selanjutnya adalah iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Oke, tadi saya katakan asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional. Apa aja ya perbedaannya? Yang pertama, dalam tujuannya. Tujuan asesmen nasional ini adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem suatu pendidikan. Kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi secara individu ya. Kalau asesmen nasional itu bukan untuk individu, tapi untuk menilai dalam satu sekolah atau satu jenjangnya. Kemudian jenjang penilaiannya itu kalau asesmen nasional itu dalam SD, MI, SME, SMP, dan kesetaraannya SMA sederajat, dan jenjang dasar dan menengah. Kalau ujian nasional itu untuk SMP, SMA, dan SMK. Kemudian level siswanya. Kalau asesmen nasional itu dilaksanakan di tengah jenjangnya. Kalau di SD kelas 5, kalau SMP kelas 8, kalau SMA kelas 9. Kalau ujian nasional itu di akhir setiap jenjang. Kalau di SD itu di kelas 6, SMP kelas 9, kalau SMA kelas 12. Kemudian subjek siswanya. Kalau asesmen nasional itu diacak, jadi dipilih secara acak, jadi tidak semua. Tetapi kalau ujian nasional itu semua siswa kelas 12 mengikuti UN, contohnya di SMA ya. Kemudian model soalnya. Model soal juga berbeda ya. Dalam asesmen nasional itu ada pilihan ganda, kemudian ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kemudian kalau ujian nasional itu biasanya pilihan ganda dan kadang ada isian singkat. Ya, kemudian sasaran penilaiannya untuk asesmen nasional yang sasarannya adalah kompetensi literasi, numerisasi, dan karakter. Kemudian kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional itu sasarannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian metode penilaiannya. Kalau asesmen nasional itu berbeda juga ya. Kalau ujian nasional CBT, kemudian kalau di asesmen nasional yang disebut dengan MSAT ya. Oke. Sekarang bagaimana cara, jadi akan ini kan sudah berlaku ya dalam pendidikan di Indonesia. Sehingga dari Kemendikbud mengadakan pelatihan AKM untuk guru-guru. Bagaimana kita dapat mengikuti BIMTEK AKM ini? Oke, kita akan buka, kita boleh mengetik di pencarian gurubelajar.kemendikbud.go.id. Kemudian kita akan diarahin seperti ini, masuk.
Kita klik masuk. Kemudian kita masuk menggunakan email dari SIM PKB ya. Ya tadi Bu Gali udah sharing, katanya kalau lupa harus ke Dikpora, kalau lupa emailnya sama passwordnya. Kemudian nanti di sini kalau kita sudah mendaftar, kita akan memilih di sini. Jadi ada 4 ya, ada 4 pilihan di sini yang bisa kita pilih. Kita scroll ke bawah, kemudian nanti ada ya, ada assessment kompetensi minimum. Kita klik selengkapnya nanti. Kemudian di sana akan ada pilihan untuk mendaftar. Tapi untuk gelombang ini kayaknya udah ditutup sampai tanggal 27, mungkin nanti akan dibuka lagi. Jadi setelah kita memilih jadwal, di situ nanti akan ada materinya. Kita membuka materi, kita baca materi, kemudian kadang ada nonton video, materinya nonton video, kemudian ada kuis. Kita menyelesaikan itu semua, kemudian di akhir nanti ada evaluasi terakhir ya, kita jawab soal tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Ya sertifikat ini bisa kita cek nanti di sini, dicek sertifikat kegiatan, cek di sini. Nanti kita melihat di situ sudah ada sertifikatnya kalau kita sudah menyelesaikan seluruh materinya. Kemudian yang terakhir seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah pengimbasan yang di bawah ini. Pengimbasan AKM. Jadi ini pengimbasan yang saya lakukan ini terakhir tanggal 27 bulan. Ya, kemudian nanti akan ada penghargaan untuk sekolah kalau kita melakukan pengimbasan ini. Oke. Akhir kata saya mengucapkan mau lihat matur nuwun. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Bingung ya harus kapan aja. Oh. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya tutup dulu nih sebelum kita foto bersama. Iya. Kita foto. Ya, saya supaya selesai rekam. Oke, terima kasih. Demikian pengimbasan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita foto bersama dulu.